terpancar dari wajahnya. Kisah Ibu Nyai Salamah dan Abdul Manaf. Romo Kiai Abdul Karim adalah pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Nama aslinya adalah Abdul Manaf. Lahir di Magelang pada tahun 1856. Ayahnya bernama Abdul Rahim dan ibunya bernama Salamah. Ayah Abdul Manaf meninggal saat beliau berumur 6 tahun. Ibu Salamah menikah lagi dengan seseorang yang bukan kiai. Setiap hari Ibu Nyai Salamah membantu ekonomi keluarga dengan berdagang di pasar. Suatu hari saat perjalanan pulang dan berangkat, beliau tertarik dengan sebuah pakaian, yaitu jarik. Kemudian beliau tanya berapa harga jarik tersebut. Karena belum punya uang yang cukup, beliau hanya bisa memegangi jarik dengan lembut. Setiap hari beliau menabung sedikit demi sedikit dari hasil labanya berdagang. Hingga suatu hari uangnya sudah cukup untuk membeli jarik. Beliau sangat senang bisa memiliki jarik yang beliau inginkan. Suatu hari saat perjalanan, beliau mendengar suara tangisan yang terseduh-seduh dari satu rumah. Mendengar hal itu, Ibu Salamah menghampiri rumah tersebut. Ternyata ada seorang ibu yang habis melahirkan. Kemudian beliau tanya kepada wanita itu, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Sambil menahan tangisnya, wanita itu menjawab, "Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya mempunyai satu jarik. Apabila jarik ini kupakaikan anakku, maka aku akan telanjang. Apabila jarik ini kupakai, maka anakku akan kedinginan." Melihat hal itu, Ibu Salamah sangat iba. Kemudian beliau berkata kepada wanita itu, "Sebentar Ibu, aku akan pulang dulu. Ibu tetaplah di sini." Kemudian Ibu Salamah pulang dan mengganti pakaiannya. Ibu Salamah kembali lalu memberikan pakaiannya, yaitu jarik yang diimpikannya selama ini, yang baru dipakainya 2 kali saja. "Ibu, pakailah jarik ini untuk menyelimuti anakmu, sehingga kau tidak perlu melepas jarikmu." Ibu tersebut sangat berterima kasih kepada Ibu Nyai Salamah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu melapangkan rezeki Ibu Nyai Salamah dan memberikan anak yang solih-solihah kepada beliau. Beberapa tahun setelah kejadian itu, salah satu putra Ibu Nyai Salamah yang bernama Abdul Manaf memohon izin kepada beliau untuk belajar mondok di Madura, di Pondok Pesantren Mbah Yai Khalil. Karena di pondok pesantren beliau tidak punya uang saku, maka beliau belajar mengaji sambil bekerja. Dan setiap kali bekerja, beliau diberi upah berupa beras. Saat itu ketika Abdul Manaf pulang membawa sebungkus beras, beliau ditanya oleh Mbah Yai Khalil, "Mana? Apa yang kamu bawa itu?" Abdul Manaf pun menjawab, "Beras, Mbah Yai." "Kebetulan ayamku belum makan." Abdul Manaf lalu memberikan berasnya kepada Mbah Yai Khalil. Dan Mbah Yai Khalil menukar beras itu dengan buah mengkudu. "Manaf, kalau kamu lapar, ambillah buah mengkudu itu. Makanlah, bila buahnya habis, makanlah daunnya." Begitu seterusnya.
Suatu hari Abdul Manaf berpikir, kenapa Mbah Yai Khalil menukar berasku dengan buah mengkudu? Saat itu beliau sadar bahwa di pondok pesantren beliau harus rajin mengaji. Kemudian beliau memutuskan untuk berhenti bekerja. Nah, keesokan harinya teman-teman Abdul Manaf memohon bantuan kepada beliau tentang materi mengaji. Kemudian teman-temannya sepakat untuk memberi bisyarat kepada Abdul Manaf. Abdul Manaf menolak karena beliau ikhlas mengamalkan ilmunya. Akan tetapi teman-temannya sepakat untuk menyelipkan amplop itu di bawah tikar kamar Abdul Manaf. Begitu seterusnya. Suatu hari Mbah Yai Khalil mengumpulkan santrinya. Semuanya kumpul. Sekarang kalian kerja bakti, bersihkan kamar, terutama kamar Abdul Manaf. Jangan sampai ada kotoran sedikit pun. Para santri lalu bergegas membersihkan kamar. Ada beberapa santri yang membersihkan kamar Abdul Manaf. Mereka kaget mengetahui di bawah tikar kamar Abdul Manaf banyak sekali amplop yang isinya uang. Kemudian mereka memanggil Abdul Manaf. Mana? Ambillah uang-uangmu ini. Abdul Manaf kaget melihat banyak sekali amplop yang isinya uang. Kemudian beliau teringat dan menyuruh teman-temannya keluar dari kamarnya. Seketika itu Abdul Manaf menangis dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apa aku ditakdirkan mendapatkan uang dari ilmuku ya Allah? Aku tidak bermaksud demikian. Saat itu Mbah Yai Khalil berjalan di depan kamar Abdul Manaf tanpa memanggil nama beliau. Sudah, ambil saja uang-uang itu. Tidak usah menangis, tidak usah lebay. Itu rezeki dari Allah. Ambil saja. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keikhlasan yang kita lakukan akan dibalas lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang barokah, anak yang solih-solihah, rezeki yang melimpah, dan keberkahan-keberkahan yang lainnya. Semoga kita para ibu atau orang tua bisa mencontoh kedermawanan Ibu Nyai Salamah dan dengan ikhlas mendoakan putra-putri kita untuk belajar di pondok pesantren. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.